NU itu ruhnya ada di Thariqah. Ruhnya Nahdlatul Ulama itu ada di Thariqah. Kita pahami bahwa ruh itu sebenarnya tidak akan pernah mati. Hanya saja kembali kepada Allah. Saya pernah baca dalam wasiatnya Abah Anom sendiri, makanya sampai Abah tadi dengan teriak jangan sampai pecah belah. Abah Anom juga begitu, wasiat terakhirnya begini kepada para muridnya. Yang sudah mengamalkan zikir Thariqah, yang sudah merasakan kaifiyah zikir baik itu dengan latihan dan sebagainya, maka jangan adigung adiguna, kata Abah Anom. Kalau dirimu masih bermusuhan dengan saudaranya, berarti thariqahmu tidak sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan saja kita sudah sama-sama mendengarkan dengan khidmat pemaparan melanjutkan tentang TQN, Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tadi sudah dijelaskan oleh Abu Yamamah Ghufran dengan panjang lebar, bahkan kalau saya pahami banyak makna-makna yang memang mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah itu adalah makna di balik layar. Beliau tadi menyampaikan bahkan thariqah ini juga sebagai ruh. Di dalamnya juga ada ruhnya juga. Nah, ini kan pemahaman yang memang harus dipahami secara maksimal. Kalau yang qasirul fikri, nah orang-orang yang apa? Belet. Nah, kata orang Sunda mah belet, ya susah untuk memahami kalimat tersebut. Makanya tadi sampai ada yang nanya apa tadi? Masa Pancasila ada ruhnya? Yo, Abah marah. Pasti marah. Kamu itu yang tadi komen itu juga ya ruhnya, bagian minal arwah. Gitu kan? Kadang-kadang ironis, orang itu kan kalau berbicara tentang arwah atau ruh, ini identik dengan orang yang sudah meninggal. Karena terasumsi dengan kalimat ila hadrati atau ila ruhi, seakan sudah meninggal. Nah, ini saya katakan namanya qasirul fikri. Pendek pikirannya. Jadi saya doakan untuk ya tadi yang kurang paham. Makanya tadi Gus Hado semoga bangun dari tidur. Dia agak sadar mengandung ruh. Bahkan tadi apa malam Gus ya? Abah pernah matur untuk menjelaskan lagi ini. Ada bahasa yang sangat luar biasa disampaikan oleh Abah begini. NU itu ruhnya ada di Thariqah. NU itu ruhnya ada di Thariqah. Ini cerita dulu. Dulu Unik ini kan sempat rame, wah itu awas, Unik bukan NU, itu aliran Thariqah. Lagi dengan pendek pikirannya orang mengatakan Unik bukan NU, aliran Thariqah. Nah, awas ini jiplaan, ini asli makalah dari Abu Yamamah Ghufran. Dan kalau secara pensanadan hadis itu udah simai, artinya udah hadasana langsung, hadasana. Jadi, nah ini jangan dijiplak ya, jangan dijiplak. Ruhnya Nahdlatul Ulama itu ada di Thariqah, gitu ya. Bagaimana tidak, di dalam Thariqah itu kumpul semua amalan-amalan amaliyahnya orang NU, zikirannya, ibadat istilah tahlilan dan lain sebagainya, kumpul-kumpulnya, yo makan-makannya juga. Biasa kan begitu, habis acara makan-makan, ciri khas NU. Terus kemudian kalau berbicara tentang ruh daripada Thariqah, ini sangat luar biasa. Berarti kita pahami bahwa ruh itu sebenarnya tidak akan pernah mati. Hanya saja kembali kepada Allah. Makanya beliau sampai dengan teriak dengan keras itu, kalau sampai thariqah di Indonesia ini pecah belah, berarti kita mengkhianati semua ruh-ruhnya para mursyid, para sahabat, para nabi. Kan begitu, dalam firman Allah kan ada, jangan kira mereka para wali Allah, para nabi, para rasul itu meninggal. Bal ahyaun. Mereka itu hidup. Yang sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui masih hidup sampai dini hari. Ya buktinya thariqah masih ada. Ada satu pesan yang sangat luar biasa. Saya pernah baca dalam wasiatnya Abah Anom sendiri, makanya sampai Abah tadi dengan teriak jangan sampai pecah belah. Abah Anom juga begitu, wasiat terakhirnya begini kepada para muridnya. Yang sudah mengamalkan zikir thariqah, yang sudah merasakan kaifiyah zikir baik itu dengan latihan dan sebagainya, maka jangan adigung adiguna, kata Abah Anom. Kalau dirimu masih bermusuhan dengan saudaranya, berarti thariqahmu tidak sampai kepada Allah.
Dan secara itu kalau kita analisa, ambilkan redaksi betul. Bagaimana nyambung dengan Allah gitu kan. Kalau hadis Nabi kan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu perintahnya. Kalau ingin sampai kepada Allah tentunya harus bersatu, tidak boleh pecah belah. Nah, kalau sudah pecah belah, yuk jangankan ke Allah. Ta'alluqul qalbi dengan mursyidnya saja tidak akan sampai. Ini pernah disampaikan di dalam kitab Risalatul Qusairiyah oleh Imam Qusairi. Ini saya baru mengerti, baru paham apa yang disampaikan Abah tadi itu ya. Oh benar juga yang disampaikan Imam Qusairi. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya. Kenapa banyak para muridin ini yang terputus dari mursyidnya? Artinya seakan-akan dia ini punya guru mursyid dan dia merasakan bahwa dia sudah wusul, padahal tidak. Sepele sebenarnya. Maka ditulis oleh Imam Qusairi yang menjadikan sebab si mursyid dan murid ini terputus hubungannya bin qita'i alaqatihima, karena terputus hubungan robitoh atau secara kolbinya di antara keduanya. Apa saja yang akan membuat si murid tersebut terputus dari hubungan dengan gurunya? Di antaranya adalah minal i'tirad, ingkarnya, khianatnya. Ya sekarang kalau mursyidnya ini utuh sesuai fitrah ajaran baginda Rasul, kemudian ada thariqah yang dimuatkan dengan politik, kepentingan pribadi, itu namanya khianat apa tidak? Khianat. Maka barang tentu kalau sudah khianat, apalagi dia mengatakan saya kan sudah berbaiat dengan mursyid. Baiat itu apa coba? Kalau kita lihat dalam redaksi sejarah Nabi, baiat Kanjeng Nabi itu pernah dilakukan kurang lebih 3-4 kali. Ada istilah baiat aqobah pertama, baiat aqobah kedua, ada baiat ridwan. Dan itu sebenarnya adalah sumpah setia terhadap guru dan sumpah setia untuk melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan guru tanpa ada pengkhianatan. Makanya ada istilah baiat. Kira-kira kalau andai kata kita memahami baiat itu dan kemudian Abu Ya mempraktekkan baiat kepada kita, sanggup nggak kita? Berat kalau kita memahami baiat yang sesungguhnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah begini, sering Abah ngomong, kalau saya sudah transaksi jual beli dengan Allah, itu baiat namanya. Baiat itu artinya adalah transaksi, perjanjian, jual beli atau sumpah setia. Oh itu cash, ada COD, beda COD, itu langsung. Nah ini kan berat, makanya jangan salah. Kadang-kadang orang memahami bahasa orang-orang seperti Abah ini kurang nyanda. Akalnya kurang nyanda karena tidak memahami mafhum mukhalafahnya tadi. Wah masa iya ada manusia jual beli dengan Allah? Kan begitu, orang begitu. Padahal dalam ayat lain banyak yang dikatakan dengan begitu. Nah ini ada satu lagi. Ini satu lagi barusan langsung disuarakan sama Abu Ya. Termasuk manusia itu sholat, itu adalah transaksi dengan Allah. Dan itu hak. Itu adalah hak. Makanya istilah baiat itu bukan hanya saja kemudian dia artinya hanya siap mengamalkan amal yang dikirinya, tapi banyak hal-hal yang menjadi syarat atau ibarat kewajiban dia yang harus ditaati. Ngeri memang kalau memahami baiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir ini dari Pak Mujib ya, di player Mujib. Nah baiat liwat aja katanya. Terus untuk mencari mursyid itu tidak mudah. Kemarin sudah saya jelaskan ada 9 tanda bahwa dia itu adalah mursyid yang betul-betul harus diikuti. Tapi nggak akan saya sampaikan satu persatunya. Tapi minimal begini. Kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya begini. Laisa saykhuka man sami'ta anhu. Gampangnya begini. Yang namanya guru sejati, guru mursyid itu bukan orang yang ketika kita dengar fatwanya indah, enak, artinya kemudian intonasi bahasanya bagus, terus kemudian filosofi bahasanya bagus, teratur. Bukan itu kata Ibnu Athaillah. Innama syaikhuka man akhadta minhu. Tapi guru sejatimu itu adalah orang yang bisa kamu ambil dari semua harkat dan gerakannya menjadi sebuah hikmah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu batasan yang paling sedikit, belum di bawahnya lagi kalimat itu. Kadang-kadang kan orang itu kan terobsesi dengan
orang-orang yang bahasanya begini, saudara-saudara, wah gitu, yang seakan-akan itu adalah mursyid, begitu. Padahal kata Ibnu Athaillah, bukan kemamujib, bukan Pak, sampai emang belayer ciri khas. Wamin alamatil mujib al belayer itu sejadi itu. Karena itu nggak ada tendensi apa-apa Pak. Kalau kita nggak ada tendensi apa-apa. Artinya kan mereka itu kan kalau ceramahnya kan biasanya diatur. Nadanya begini, yang disampaikan begini, artinya sudah dirumuskan, dikonsep betul. Karena supaya si pendengarnya itu menarik. Maka kata Ibnu Athaillah, bukan itu guru sejati, bukan itu mursyid. Nah itu makanya dari satu itu saja kita sudah kesulitan. Lalu yang bagaimana mursyid itu? Terakhir, wasiat Syekh Ismail di dalam kitab Tafsirul Bayan, ada di dalam mukadimah Tafsirul Bayan. Nah kemarin baca-baca juga. Kata beliau Syekh Ismail, kitabnya ada di sana. Malam yakun syaikhun. Nah, barang siapa yang tidak mempunyai mursyid, nah ini, fasyaikhuhus syaiton, maka dia akan dibimbing oleh setan. Betapa pentingnya kita mencari guru mursyid, tapi jangan salah berguru. Nah, ini repotnya itu kan ketika orang sudah ada yang menobatkan dirinya mursyid, kemudian banyak jamaah atau masyarakat yang ikut dan menganggap dia adalah seorang mursyid, adalah wali, yang terjadi nantinya adalah dalun mudilun, sudah sesat menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu ya. Nah itu saja mungkin tambahan dari saya. Intinya betul kata beliau, kita harus sama-sama wa kunu ibadallahi ikhwana, harus bersatu padu, harus bersatu, tidak boleh bercerai berai. Naudzubillahi min dzalik.